Ya, pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia terus merangkul berbagai pihak dalam rangka edukasi menjelang pemilu serentak di 2024. Dengan hadirnya momentum pemilu ini diharapkan lembaga penyiaran tidak hanya sekedar menjadi penyampai informasi, namun edukasi selama masa pemilu. Seluruh calon presiden untuk menuju ke panggung utama dan sesuai dengan posisi masing-masing. Kami persilakan kepada para calon presiden untuk menempati tempat. Kontestasi politik pemilihan umum 2024 yang bersiaran di lembaga penyiaran akan ikut menentukan dinamika pemilu. Pemilu yang damai, sejuk, dan demokratis tentunya menjadi harapan bagi semua pihak. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat sebagai lembaga negara independen yang mewakili masyarakat Jawa Barat di bidang penyiaran, memandang perlu menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat dengan mengingatkan lembaga penyiaran dan masyarakat untuk secara kolaboratif menciptakan siaran pemilu 2024 mendatang. Lembaga penyiaran merupakan bagian dari mitra dan akan berimplikasi pada regulasi. KPID Jabar mengharapkan bagaimana political will aktor dan hubungan antar aktor ini menjaga dan membangun demokrasi dalam pemilu 2024. Serta lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat bisa menjadi komoditas dan jangan sampai membunuh kepentingan publik demi profit. Dari tim redaksi BRTV melaporkan. Semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Ya, pemirsa, ajang kontestasi politik jelang pemilihan umum atau pemilu 2024 yang bersiaran di lembaga penyiaran akan ikut menentukan dinamika pemilu itu sendiri. Pemilu yang damai, sejuk, dan demokratis tentunya menjadi harapan bagi semua pihak. Karenanya siaran politik yang berkualitas, proporsional, dan adil harus diwujudkan melalui kolaborasi bersama antar lembaga serta stakeholder terkait. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi pemirsa, saat ini di studio di BRTV telah hadir narasumber kami yaitu Komisioner Kelembagaan KPID Jawa Barat yaitu Bapak Saifur Rahman Al-Banjari, dan juga melalui virtual Zoom ada anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak Syahrir, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ingin menyapa ada Bapak Saifur Rahman. Siap. Selamat sore. Selamat sore juga. Baik. Mbak Dila bisa baik-baik saja. Baik, alhamdulillah sehat semua bapak-bapak ya. Iya. Meskipun Baik. Suasananya agak tegang-tegang dikit tapi santai aja. Alhamdulillah, oke, siap. Ya, saya mau langsung ke Bapak Pak Sai nih. Bisakah mungkin dijelaskan, kita sudah mengetahui informasi-informasi siaran pemilu yang sudah tersebar di lembaga penyiaran di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Nah, sebenarnya dari KPID sendiri, siaran pemilu yang seperti apa yang diharapkan dari KPID ini kepada lembaga penyiaran sehingga pemilu yang kita harapkan di 2024 ini bisa menjadi pemilu yang damai, sejuk, dan juga demokratis, seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan mendasar yang mungkin memang harus saya jelaskan bahwa posisi Komisi Penyiaran, baik Komisi Penyiaran pusat maupun daerah, kalau kami posisinya di daerah Jawa Barat, adalah lembaga negara independen yang memang mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Dalam konteks pemilu, saya kira yang harus ditegaskan adalah bahwa karena fungsi atau posisi KPID itu mengawasi isi siaran di lembaga penyiaran radio maupun televisi, maka yang kita harapkan adalah lembaga penyiaran itu harus sesuai dengan tujuan penyiaran. Pertama misalnya harus bisa mampu melakukan edukasi. Edukasi dalam konteks ini adalah edukasi pemilu. Yang kedua adalah mampu menjadi kontrol sosial maupun kontrol politik ya. Jadi kalau misalnya ada kontestan yang menyimpang, ya dikritik juga begitu. Harus merekam suara masyarakat untuk ikut bersuara. Yang ketiga adalah menjadi acara hiburan. Nah, pemilu ini kan juga demokrasi, di dalamnya juga ada unsur hiburan. Jadi jangan bikin informasi yang tegang terus gitu kan. Betul. Itu kalau masih ada COVID itu bisa tambah sakit jangan-jangan gitu kan. Iya, betul. Jadi ini adalah pesta demokrasi sehingga informasi maupun para kontestan juga harus menciptakan yang segar-segar lah gitu. Adu gagasan silahkan, tapi jangan menghujat, jangan menyerang begitu kan. Kalau menyerang kan nanti akan ada serangan balik gitu. Itu tidak mendidik lah kayak gitu kira-kira. Nah, karena posisinya adalah semacam itu, KPID itu mengawasi siaran di radio maupun televisi, maka saya ingin mengatakan bahwa
KPID tidak bisa bekerja sendiri. Makanya nanti Betul. di berikutnya kan kita ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama gitu ya. Bersama-sama memelototi. Dalam bahasa kita itu memelototi. Memelototi, oke. Tapi sebetulnya adalah mengawasi itu ingin menjaga mata masyarakat dan telinga Oke. masyarakat dari informasi yang kurang bagus, yang tidak bagus begitu. Kira-kira Baik, begitu. baik. Jadi untuk tujuan adanya siaran pemilu ini sebenarnya satu tadi sebagai edukasi kepada masyarakat, kemudian yang kedua adalah sebagai apa namanya pengawasan seperti Pengawasan itu. dan- Dan yang terakhir juga untuk hiburan tentunya. Hiburan itu karena fungsi komunikasi sebetulnya. Oke. Tapi sesungguhnya kita ingin menjadikan pemilu ini menjadi bermartabat, ya kredibel, bisa dipercaya. Oleh karena itu Betul. unsur-unsur pemilu yang jujur, adil itu kan harus kita wujudkan dalam bentuk berita-berita, dalam bentuk kritik dan sebagainya. Arahnya Ya. ke sana sebetulnya. Baik. Dengan demikian pemilu yang bisa bertanggung jawab, pemilu yang kredibel, yang bisa bermartabat, itulah menjadi tujuan dari demokrasi ini diciptakan. Jangan Baik. sampai nanti terbelah masyarakatnya. Jadi persatuan dan kesatuan harus menjadi garis bawah tujuan bersama, kan begitu? Betul, betul, betul. Baik. Nah, untuk siaran pemilu ini, apa namanya? Kita juga tahu bahwa sebegitu pentingnya siaran pemilu ini dan tentunya juga memiliki peran yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia dan khususnya juga di Jawa Barat begitu, Pak. Nah, bagaimana siaran pemilu ini sebenarnya bisa memberikan peran yang lebih besar kepada para pemilih untuk bisa mendorong mereka lebih berpartisipasi di pemilu? Oke, saya kira memang sosialisasi menjadi satu yang harus dilakukan ya. Oke. Sosialisasi ini ya dilakukan oleh bukan hanya seperti kayak Pak Syahrir itu ya, turun ke dapil gitu kan. Bukan hanya itu, tapi juga media-media lain juga harus bersama-sama melakukan sosialisasi. Menyangkut siapa pesertanya, ini kan ada 24 partai politik ya. Betul. Kemudian kalau di wilayah Jawa Barat, kalau yang misalnya DPRD ada berapa partai di Jawa Barat, ada berapa caleg kayak gitu, kan begitu. Nah, sosialisasi semacam ini bukan hanya dilakukan oleh peserta pemilu tapi juga oleh media juga. Yang penting adalah karena peserta atau karena pemilih kita kebanyakan kaum muda ya, anak-anak milenial yang lebih dari 50%, maka media sosial menjadi sarana yang sangat penting. Meskipun media sosial ada jeleknya juga gitu kan, kadang-kadang antara yang benar dan yang tidak benar itu kan kadang Ya. bisa ketahuan gitu. Ya. Makanya media mainstream seperti BRTV, radio-radio yang jelas perizinannya, itu saya kira bisa menjadi panduan. Kira-kira begitu. Baik, baik. Kita beralih terlebih dahulu kepada Bapak Syahrir. Pertanyaan yang sama kepada Bapak Syahrir. Siaran pemilu yang seperti apa yang Pak Syahrir harapkan untuk bisa disiarkan kepada lembaga-lembaga penyiaran ini, Pak? Ya, yang tentunya adalah siaran-siaran yang benar-benar bisa memberikan kedamaian, kesejukan ya, dan tidak memecah belah. Nah, inilah yang harus dikedepankan oleh kami sebagai pelaku politik tentunya ya, dan pada kesempatan ini juga sebagai Komisi 1 kami juga sudah meminta kepada Komisi Penyiaran Daerah ini, KPID, untuk benar-benar melakukan tugas dan fungsinya yang memang sudah menjadi kewenangan mereka. Tentunya untuk mengawasi media-media stream tadi, yaitu seperti TV, radio, dan lain-lain, supaya ini memberikan kesejukan, ini memberikan informasi yang baik, tidak hoak ya, dan benar-benar bisa info-infonya bisa diterima oleh masyarakat, dan ini agar masyarakat bisa menentukan pilihan dan warnanya sesuai dengan yang ditawarkan oleh partai-partai peserta pemilu. Seperti itu kondisinya. Baik, Pak Syahrir dan juga Pak Sae, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Berita Petang.